Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasta dari kelas 8C. Di sini saya ingin berbagi rangkuman tentang berpikir komputasional. Nah, kira-kira berpikir komputasional itu apa sih? Berpikir komputasional adalah suatu metode untuk menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan teknik komputer atau informatika. Nah, dalam konsep berpikir komputasional, seseorang dituntut untuk memformulasikan masalah dalam bentuk komputasi dan menyusun solusi dengan baik. Istilah berpikir komputasional pertama kali dikenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1966. Nah, kemampuan berpikir komputasional dapat mengajarkan kita berpikir sebagaimana seorang ilmuwan komputer berpikir. Lalu, kemampuan berpikir komputasional harus dimiliki seseorang pada masa kini karena dapat melatih otak untuk berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif. Juga, metode dalam berpikir komputasional ini sangat memiliki peran yang penting dalam pengembangan aplikasi. Lalu kira-kira gimana sih cara menerapkan berpikir komputasional? Yang pertama itu pastinya dengan memahami masalah. Yang kedua mengumpulkan data, kemudian mulai mencari solusi yang sesuai dengan masalah. Lalu selanjutnya terdapat 4 cara teknik dalam berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstrak, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada rancangan algoritma. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan menyelesaikan persoalan komputasi yang mengandung pola, jejaring, dan algoritmik. Nah, dalam pembahasannya ini kita akan diberikan panduan dalam menyelesaikan suatu masalah komputasi yang mengandung pola, jejaring, dan algoritmik. Nah, yang pertama itu ada identifikasi masalah. Dalam kegiatan ini, kita itu disuruh untuk mencari, mengumpulkan, meneliti, menemukan, dan mendaftarkan catatan data atau informasi. Nah, tujuan mengidentifikasi masalah itu ada 2. Yang pertama, mengetahui berbagai masalah yang sedang terjadi. Yang kedua, mengetahui sumber yang dapat dijadikan referensi penyelesaian masalah, sehingga memudahkan menyusun rencana yang akan dilaksanakan. Pada tahap mengidentifikasi masalah, harus didapatkan hasil mengenai hal-hal yang ingin diketahui dan hal-hal yang akan ditanyakan, serta syarat-syarat pendukung lainnya. Tindakan mengidentifikasi masalah dapat dilakukan dengan menggambar ataupun membuat diagram, agar situasi masalah semakin jelas. Nah, kira-kira langkah-langkah mengidentifikasi masalah itu kayak apa sih? Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan jelas. Yang kedua, mendefinisikan secara objektif. Dan yang ketiga, mengumpulkan informasi secara sistematis. Nah, setelah selesai membahas mengidentifikasi masalah, sekarang kita masuk ke nomor 2-nya, yaitu menganalisis masalah. Nah, menganalisis masalah itu apa sih? Menganalisis masalah adalah kegiatan, aktivitas ataupun proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah menjadi lebih detail dan dapat ditarik kesimpulannya. Nah, kira-kira langkah-langkah menganalisis masalah itu seperti apa sih? Jadi yang pertama itu menganalisis masalah, yang kedua menggeneralisasikan kemungkinan membagi solusi yang akan diberikan, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu mengevaluasi dan memilih solusi. Setelah membahas mengidentifikasi masalah dan menganalisis masalah, sekarang kita masuk ke nomor 3, yaitu mengimplementasikan solusi. Nah, mengimplementasikan solusi itu apa sih? Jadi, mengimplementasikan solusi itu adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci. Sekarang kita akan masuk ke langkah-langkah mengimplementasikan solusi. Nah, jadi kira-kira langkah-langkah mengimplementasikan solusi itu ada 3. Yang pertama, mengimplementasikan solusi. Yang kedua, mengevaluasi solusi. Dan yang ketiga, merencanakan solusi lain jika dibutuhkan. Nah, dari rangkuman yang sudah saya buat tadi, dapat disimpulkan bahwa berpikir komputasional ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam ilmu komputer. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.